Berikutnya kita ikuti sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari tokoh kita nih, Pak Edi Cahyono. Langsung Pak, ini beliau chat sama ini. Mungkin bisa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai umat Islam mestinya mengikuti contoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang memiliki keagungan akhlak yang tidak saja akhlakul karimah, bahkan akhlakul azimah, seperti yang Ustadz sampaikan dengan jelas. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada pendakwah yang dalam tausiahnya tidak mencerminkan akhlakul karimah, yang berisi ujaran kandungan yang agitatif dan provokatif, yang dapat memecah persatuan umat? Bagaimana pendapat Ustadz? Demikian. Iya, sebenarnya dakwah ini sifatnya kan merangkul. Selalu disebut dalam teori dakwah merangkul, bukan memukul. Iya, dakwah ini kan Pak sifatnya merangkul, bukan memukul ya. Pada dasarnya dakwah itu merangkul, bukan memukul-mukul orang. Walaupun nanti dalam rangkulan itu, penyampaian itu mungkin ada yang agitasi, merasa tersinggung. Tetapi pada hakikatnya, kalau dalam teori dakwah itu kita harus menggunakan kaulan lain, bahasa yang lemah lembut, bahasa yang menyentuh. Boleh menggunakan bahasa tegas, tetapi tidak pada waktu. Kapan kita menggunakan bahasa yang tegas, gitu kan? Ada waktunya, tidak selamanya kita harus menggunakan bahasa yang lemah lembut. Kadang-kadang kita harus menggunakan bahasa tegas pada saat kemungkaran itu merajalela atau keburukan itu diagungkan oleh orang-orang yang berlawanan dengan dakwah. Tatkala kemungkaran atau kejahatan itu diagungkan orang-orang yang berlawanan dengan dakwah, maka boleh kita menggunakan bahasa yang tegas, begitu rasanya. Nah, adapun pendakwah-pendakwah yang sifatnya provokator, ya namanya provokator. Kalau kita pahami provokator itu untuk memprovokasi dalam keburukan, sebenarnya tidak boleh dan tak perlu kita ikuti. Ya, karena kadang-kadang pendakwah ini Ustaz Sakitan juga ada sisi manusiawinya, ada hawa nafsunya. Dan memang kita harus memahami teori akhlak tadi. Teori akhlak itu kan ada 3 kan, minimal 3 hasanah. Hasanah ini yang baik dibalas baik, yang buruk balas buruk. Ini setimpal. Ini akhlak yang baik, yang paling rendah. Tapi sudah bagus, nggak ada masalah. Dibolehkan dalam Islam. Ya, dibolehkan. Misalnya disentil orang telinga kanan kita. Boleh nggak kita sentil telinga kanannya? Boleh. Tapi sesuai, setara gitu. Nggak boleh lebih. Kalau kita disentil telinga kanan kita sentil kiri kanan telinganya gitu kan. Nggak boleh, itu zalim namanya, melebihi batas. Jadi balasan keburukan itu jaza'us sayyi'at sayyi'atu misliha. Balasan keburukan setara dengan keburukan yang sama, balasan kebaikan setara dengan kebaikan yang sama. Ini akhlak hasanah, akhlak yang baik, yang paling rendah, yang bisa ditolerir, yang dibolehkan Islam. Nah, di atasnya karimah. Karimah itu orang buat buruk, disentilnya telinga kiri atau kanan kita nggak balas, kita maafkan. Itu lebih mulia. Nah, maka manusia ini kan bertingkat-tingkat, ya, baik ustadz atau masyarakat atau umat juga bertingkat-tingkat akhlaknya. Ada yang hasanah, ada yang karimah, ada yang azimah. Memang yang paling mulia itu adalah akhlak azimah, akhlak yang dimiliki Nabi SAW. Dan kita pun sebenarnya sangat dianjurkan untuk mengikuti model akhlak seperti itu kan. Nah, kalau ada penceramah yang sifatnya provokatif, tidak tidak bersahabat, membuat provokasi perpecahan, ya nggak boleh kita ikut lah. Kalau benar-benar seperti itu ya,
Cuma kadang-kadang ini saja, kadang-kadang penilaian kita berbeda. Yang terjadi masalah ini seperti Ustaz Somad gitu kan. Ini perspektif orang berbeda. Kalau saya baca, kenapa beliau tidak dikasih masuk? Ternyata alasannya 3. Yang pertama, ini terpaksa saya sentuh lah ya, karena ini yang kontemporer. Yang pertama, karena beliau pernah membolehkan bom bunuh diri di Palestina. Itu fatwa Yusuf Qaradawi. Kenapa boleh bom bunuh diri di Palestina? Karena Palestina itu teknologinya tidak kuat, umat Islam dijalimi. Kalau umat Islam terus-menerus dibunuh, dijalimi di sana, gitu kan. Dan mereka tidak punya kekuatan. Satu-satunya jalan membunuh diri. Ya, untuk berjihad itu Yusuf Qaradawi memang membolehkan itu, gitu, membolehkan itu. Tapi di negeri yang perang, bukan di negeri yang damai. Kalau negeri damai mana ada bom bunuh diri? Bom bunuh diri itu di negeri damai seperti Indonesia itu neraka. Orang-orang yang bom bunuh diri di Bali, di mana-mana itu nggak boleh. Negeri kita kan negeri damai, bukan negeri perang. Kita lagi tidak perang. Dalam kasus perang dan umat Islam dalam kondisi terjepit, nggak punya kekuatan senjata nuklir, nggak punya senjata yang hebat, ya hanya mengandalkan bom saja yang bisa itu dibolehkan, sebahagian ulama bolehkannya ya. Itu mungkin yang dimaksud Ustaz Somad itu. Cuman dalam pandangan orang non-Islam itu dianggap sebagai membahayakan, menakutkan gitu kan. Nah, itu tadi beda perspektif. Lalu yang kedua, Ustaz Somad itu dianggap ya mengatakan bahwa menganggap orang kafir itu, orang Islam itu sebagai kafir. Nah, ini harus saya sampaikan ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam konsep, saya pernah jadi pembicara membahas masalah kafir ini dengan pendeta. Dalam konsep Islam, dengan konsep orang non-Islam, atau orang, katakan saja orang Kristen, itu ada perbedaan konsep agama yang harus kita pahami. Perbedaannya apa? Di dalam Kristen, orang kafir itu adalah orang ateis yang nggak percaya dengan Tuhan. Itu baru disebut kafir. Maka ketika kita mengatakan orang Kristen itu orang kafir, otomatis orang Kristen tersinggung. Karena mereka percaya sama Tuhan. Mereka nyembah Tuhan, gitu. Yang kafir itu yang nggak percaya sama Tuhan. Ateis, itu yang disebut kafir sama mereka, gitu. Jadi ketika kita sebut mereka kafir, mereka tersinggung. Nah, adapun di dalam Islam, ini yang harus sebut juga. Di dalam Islam, definisi kafir itu bukan orang yang tak percaya sama Tuhan saja. Kafir itu yang tak percaya dengan rukun iman yang 6. Tak percaya sama Allah, tak percaya dengan Nabi Muhammad, tak percaya dengan malaikat, tak percaya dengan hari kiamat, qada dan qadar. Itu bisa membuat kita kafir. Jadi definisi kafir antara orang Islam dengan orang non-Islam, orang Kristen lah misalnya, itu beda. Nah, karena definisinya beda, maka selalu terjadi kesalahpahaman. Yang nggak usah sebut kafir lah, mana bisa kita hilangkan kata kafir dalam Quran? Orang itu wahyu Tuhan, macam mana hilangkan Quran? Berdosa lah kita. Ya kan? Nah, itu teorinya. Jadi harus dipahami. Maka kita sebagai bangsa Indonesia ini karena berbeda suku agamanya, ya memang kita harus haluskan juga lah, karena supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Untuk di intern umat Islam bolehlah kita sebut semua yang tidak beragama Islam kafir, tapi untuk di kalangan orang ramai ya kita menjaga hati orang-orang non-Islam juga, kita sebut saja non-Islam pun nggak masalah sebenarnya, non-Islam ya, kita udah paham lah gitu itu. Maka pahami dulu sebenarnya ilmunya supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena perbedaan definisi antara kafir dalam Islam dengan kafir dalam agama lain itu beda gitu. Jadi kafir, jadi kita itu ya kalau nggak beriman kepada Nabi Muhammad ya dianggap kafir kan? Ya mereka nggak begitu. Kalau nggak beriman kepada Nabi Muhammad tapi beriman kepada Nabi lain nggak kafir sama mereka. Yang kafir itu kalau nggak percaya sama Tuhan saja. Nah, itu yang disebut kafir. Nah, ini harus paham kita. Nah, itu yang saya lihat perhatikan dari ada 3 alasan yang kenapa beliau tidak diizinkan masuk Singapura itu kan. Nah, itu perbedaan perspektif namanya. Apakah beliau termasuk, bahkan ada yang mengatakan teroris, mengatakan ada yang disembah itu ada jinnya. Ya sebenarnya di dalam agama Islam memang begitu, tapi di dalam agama lain mungkin tidak percaya seperti itu. Bapak kalau nyembah pohon besar,
Bapak sembah pohon besar selain Allah, itu namanya tauhid. Tadi kita sebut selain Allah itu tauhid. Bapak menyembah pohon besar. Apakah di pohon besar yang Bapak sembah itu ada jin? Ya pasti. Pasti diisi jin. Sesuatu yang disembah selain Allah, dia akan diisi jin-jin. Jin-jin itulah yang nanti akan memberikan kekuatan bantuan duniawi kepada Bapak, menyesatkan. Maka berhala-berhala yang disembah orang kafir Quraisy zaman Nabi, itu semuanya diisi oleh jin. Lata, Uzza, Manat, itu diisi jin semua. Memang begitu teorinya. Maka nanti ada namanya jin Uzza. Jin Uzza itu kan mati dibunuh oleh Khalid bin Walid. Yang dimaksud dengan Uzza itu yang disembah kafir Quraisy itu ternyata jin. Nah, memang ajaran Islam begitu. Bagaimana kita menghilangkan ajarannya? Susah juga kan. Susahnya. Maka sebenarnya sesuatu yang disembah selain Allah nanti akan berisi makhluk lain, termasuk makhluk jin. Maka dari itulah, ya kalau nggak percaya dengan ini, ya berkonsultasi sajalah. Jadi kita gimana lagi mau menjelaskannya? Konsultasilah dengan orang yang bisa lihat jin. Dengan dukun-dukun yang percaya. Kalau percaya kan orang-orang kasar lah. Kalau itu orang kasar, ulama-ulama yang kasar. Ya itu pasti insya Allah benar gitu. Nah, insya Allah benar. Dan bagaimana sesuatu yang benar dalam pandangan kita tidak benar dalam pandangan orang lain, kan repot juga kan. Nah ini penilaian disebut perspektif namanya. Jadi perspektif ilmunya berbeda. Jadi kita harus saling memahami. Nah ungkapan seperti itu memang ya tidak kalau bisa ya kita kurangi sajalah, atau kita haluskan kepada orang-orang di luar Islam. Termasuk kita di sini kan umat Islam semua, dan kita tidak berbicara kepada orang non-Islam. Maka dalam hal ini saya sampaikan saja ilmunya. Saya pun tidak bermaksud untuk menyinggung orang-orang yang di luar Islam. Tidak begitu maksud saya. Saya hanya ngasih tahu ilmunya gitu. Nah kalau nggak percaya ya kita kumpulkan orang-orang kasat. Kalau Bapak ilmunya misalnya percaya dengan orang tarekat, ya kumpuli mursyid-mursyid yang sudah kasat, yang sudah terbuka mata hatinya, terbuka hijab. Ya, bagi orang-orang yang tak percaya dengan orang tarekat, dia mungkin percaya dengan dukun, sering berdukun, ya dia tanya saja dukunnya, betul nggak yang dikatakan Ustaz Somad itu gitu. Ya kan, di perspektif ilmu dukunnya kan gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak percaya sama dukun, nah, kita nggak percaya sama dukun-dukun yang tidak taat, tidak dekat dengan agama Islam, kita percaya dengan orang-orang soleh. Dan katakanlah dulu mursyid-mursyid yang memang mereka soleh, menjaga syariat, dekat dengan Allah, yang terbuka hijabnya. Kita percaya dengan gitu kan. Ya kita tanyalah dia. Dan ilmu mereka memang mengatakan begitu. Loh, jadi ketika ilmu mereka mengatakan begitu, ya gimana lagi? Masalah orang tidak terima, nggak terima tadi, ya macam mana lagi orang ilmunya begitu? Kalau disebut nanti teori bumi bulat. Nah, ada yang mengatakan bumi datar. Ilmunya menurut saintifik bumi bulat. Ya bagaimana ngingkarinya? Mau Bapak bilang ilmu datar, bumi datar, silakan saja. Cuman kan kita nggak bisa terima yang sudah meyakini secara saintifik bumi bulat. Memang sudah begitu ilmunya gitu. Lalu ketika Bapak mengatakan bumi datar menolak bumi bulat, kan repot kita itu. Tidak saling menghargai gitu kan. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi perspektif ilmunya itu. Jadi ketika kita beda perspektif ilmunya, maka terjadilah nanti agitasi, kan gesekan-gesekan itu kepentingan. Nah, kayak baru-baru ini misalnya saya lihat di berita, saya nggak tahu betul atau tidak, cuman saya baca di berita Inggris Inggris itu mengapalkan bendera LGBT. Ya mereka menganggap baik LGBT kan perspektif mereka, tapi untuk agama kita mana ada umat Islam menganggap baik LGBT? Itu kan kejahatan umat Nabi Lut. Ya, itu perspektif mereka oke-oke saja, tapi kan kita nggak bisa terima. Nah, disinilah tadi ada HAM, kebebasan kita untuk berekspresi. Artinya apa? Ya di negara kita nggak boleh lah, gitu kan? Nggak apa-apa, ya nggak boleh. Mereka pun harus menghargai kita, gitu. Jangan mengembangkan LGBT di Indonesia, gitu. Karena kita tidak terima, kita mayoritas Muslim. Nah, mungkin Singapura pun begitu. Mereka tidak terima dengan pendapat Ustaz Somad, maka Ustaz Somad tak diizinkan masuk. Ya udahlah, karena waktu itu saat ini mereka yang berkuasa, itu negara mereka punya hak menolak, ya terserah mereka gitu kan. Nah, cuman kita umat Islam otomatis umat kita ya merasa tersinggung lah. Kenapa? Karena ustadz mereka, ulama mereka merasa seperti tidak dihargai. Hanya cuma melancong masuk, jalan-jalan aja kok nggak boleh sih, kan gitu. Nah, maka muncullah perspektif yang banyak, sedangkan koruptor aja boleh masuk, yang lebih jahat macam-macam perspektif pengamat ya. Jadi kita hanya
Saya hanya ingin menyampaikan ilmunya saja, Pak. Artinya begini, kalau memang benar-benar provokasi dalam perspektif Islam, karena kita orang Islam, kita pakai perspektif Islam, perspektif Al-Quran Sunnah. Kalau memang dia provokasi, ya nggak boleh kita ikut. Oh, pokoknya asal beda dengan saya sesat, masuk neraka. Asal beda dengan saya kafir. Beda dalam furu pun nanti akidah furu dianggap kafir. Itu nggak boleh kita ikuti. Itu provokasi. Nah, kalau beda dalam furu akidah itu masih boleh. Kecuali beda dalam usul, dalam pokok. Seperti yang tadi, menyembah tauhid selain Allah dengan menyembah Allah itu adalah pokok. Tidak boleh beda. Kalau kita beda di situ, nggak bisa kita toleransi. Memang itu sudah menyebabkan kekafiran. Ya. Sesuatu yang disembah selain Allah, dia masuk dalam golongan kafir. Kafir itu sebenarnya artinya ingkar gitu ya. Ya ingkar, memang ingkar kan. Orang dia nggak percaya sama Allah, nggak mau nyembah Allah, ya kafir lah, ingkar lah gitu kan. Sebenarnya begitu. Nggak percaya dengan Nabi Muhammad, ya ingkar lah. Ingkar itu kafir lah, kan gitu kan. Sebenarnya begitu. Cuma memang karena beda tadi definisi kafir itu yang membuat jadi masalah. Saya kira itu aja Pak ya ilmunya ya. Baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya dan Pak Edi atas pertanyaannya. Ini jam 7:04, tapi masih ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan langsung sama 1 chat. Bisa ya Ustaz ya? Halo Ustaz. Iya Pak. Ya, ini jam 7:04, tapi masih ada 2 pertanyaan. 1 lewat chat room sama 1 present. Bisa Ustaz ya? Boleh Pak, insya Allah. Oh ya. Ini Bu Reni yang tadi nunggu ya. Silakan Bu Reni untuk pertanyaan langsungnya, Bu. Sudah buka. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Moderator, Pak Firmansyah. Ini mohon maaf, saya baru di sini dan saya mau bertanya tentang tadi munzirin, Pak Ustadz. Munzirin itu kalau di kamus saya melihatnya sebagai memberi peringatan ya, Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita para ulama di sini memberi peringatan itu kepada penguasa yang katakanlah kebijakannya itu merugikan rakyat gitu ya Pak Ustadz. Kemudian konsepnya saya pernah membaca bahwa umat Nabi Muhammad itu di dalam berdakwah itu asyidda'u 'alal kufar waruhama ubainahum. Nah, mengenai alal kufar barangkali katakanlah penguasa di dunia ini, kalau di dunia Islam itu berarti kan orang Islam. Itu bagaimana caranya Pak Ustadz menyampaikan munzirin kepada penguasa yang Muslim, tetapi kebijakannya atau menurut kita itu merugikan masyarakat. Itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Munzirin, memberi peringatan itu dengan hikmah ya. Mau unjutil hasanah, pendidikan yang baik dengan hikmah. Peringatannya itu ya dengan bahasa qaulul layyin. Rasyid Ridho pernah itu didatangi oleh seorang ulama. Ulama itu menasihati Rasyid Ridho dengan kasar sekali. Lalu Rasyid Ridho mengatakan, bukan Rasyid Ridho ya, siapa namanya? Salah satu raja yang besar itu, Harun Ar-Rasyid maksudnya, sama namanya Rasyid. Harun Ar-Rasyid pernah satu waktu ditegur ulama dengan sangat keras sekali, bahasanya kasar. Lalu beliau katakan begini, wahai Syekh, berlemah lembutlah sedikit kepadaku, katanya. Kenapa? Karena sesungguhnya aku tidaklah sejahat Fir'aun. Aku tidaklah sejahat Fir'aun dan engkau tidaklah sama dengan Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa, Nabi lebih soleh dari engkau dan Fir'aun lebih jahat dari diriku. Itu Nabi Musa disuruh Allah menyampaikan qaulal layyin. Bicaralah kepada Fir'aun itu dengan bahasa layyinan, dengan bahasa yang lemah lembut.
bukan dengan bahasa kasar. Artinya kepada penguasa itu memang kita harus menggunakan bahasa yang lemah lembut lah, atau bahasa yang sindiran yang tidak kasar gitu. Sebenarnya kalau kita berdakwah, yang saya pahami gini Bu, kalau kita berdakwah itu karena Allah, tujuan kita memang untuk kebaikan, sebenarnya nanti karena kita keluarkan bahasa dari hati, tidak dari emosi, hawa nafsu, maka kalau bahasa dari hati itu selalu dia halus, tidak pernah kasar. Gitu. Bahasa hati itu nggak pernah kasar. Yang kasar itu nanti adalah bahasa emosi. Maka ketika jiwa kita, nafsu kita bercampur dengan emosi, maka muncullah bahasa yang kasar. Tetapi apabila kita berbicara dengan hati, sebenarnya hati orang beriman itu tidak pernah kasar. Dia akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang lemah lembut, bahasa yang menyentuh hati. Jadi untuk ke penguasa, Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau tadi riwayat Rasyid Ridho itu disebut bahwa kita harus menyampaikan dengan bahasa pilihan bahasa yang lemah lembut. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita menegur penguasa di depan umum, maka itu sama dengan seperti membuka aibnya. Kalau kita punya akses, yang paling bagus itu ya kita mendatangi presidennya gitu. Kalau presiden, kita datangi menterinya kalau menteri. Gitu. Kita datangi saja silaturahmi ke rumahnya, ya datangi langsung, ngobrol langsung. Kalau kita punya akses, memberikan pandangan-pandangan. Lalu kalau tidak punya akses bagaimana? Ya kayak kita ini misalnya kan, para ustadz-ustadz, ulama-ulama melihat bangsa kita misalnya macam-macam. Ya. Kalau kita nggak punya akses ya tugas kita kan berdakwah ya, nyampaikan aja kebaikan, nyinggung-nyinggung dikit yang kira-kira bahasanya tidak kasar. Nggak apa-apa gitu. Sampaikan aja, tapi jangan bahasanya kasar. Karena bahasa kasar itu berbeda dengan bahasa tegas. Kalau tegas itu dia pendiriannya dia pendiriannya begini gitu, itu tegas. Tapi nggak kasar. Kalau bahasa kasar itu kan cenderung jelek, cenderung bagaimana bahasanya ya? Kalau kira-kira diumpamakan, kalau di dalam bahasa pergaulan misalnya kan, kalau kita bilang akhi, itu kan bahasanya lebih halus, akhi gitu kan. Kalau kita bilang, kalau di Medan itu misalnya orang bilang, kalau di Indonesia misalnya orang bilang gitu, hey kadrun gitu kan, itu kan bahasanya kasar, karena kadrun itu kesannya sudah mengejek, itu bahasa kasar, itu nggak boleh digunakan. Maka saya sendiri kalau di dalam ceramah saya nggak pernah menggunakan kata cebong, kadrun, nggak suka saya menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, karena itu sudah kasar, sudah ngejek namanya, bahasa mengejek. Nggak usah digunakan kayak gitu. Nah, jadi kita menggunakan bahasa yang lain, bahasa yang halus gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya pergaulan namanya akhi. Kalau bahasa pergaulan, kalau di Medan itu istilahnya ada bahasa panggilan yang kasar, memanggil teman kita. Kalau orang-orang sana bilang, hey jelutop, nah, gitu kan, itu udah kasar itu kan. Nah, kalau ya akhi, sinilah, itu halus gitu kan. Atau misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada istilah hey guys, mana itu yang istilah hey boy, hey guys, hey hello, ada istilahnya kan, bahasa say hello, ada yang model halus, ada bahasa panggilan halus, ada bahasa prank, bahasa pergaulan, tapi terasa akrab, ada yang bahasa kasar, menyinggung. Nah, di dalam semua bahasa ada seperti itu. Ya. Nah, itu pilihan kata. Memang di dalam fakultas dakwah itu nanti mereka mempelajari itu, metodologi dakwah seperti itu. Ya. Jadi walaupun kita emosi, kita tidak menggunakan bahasa yang buruk, bahasa yang kasar. Gunakan bahasa yang menegur, yang halus gitu, yang bisa mudah dipahaminya gitu. Kemudian jangan ada adabnya juga, jangan menyerang pribadi gitu ya. Itu paling bagus. Kalau dalam kampus itu kita kalau mau diskusi nggak boleh nyerang pribadi. Ya, kita menjelaskan konsepnya aja gitu, menjelaskan umumnya aja gitu, untuk negaranya aja, jangan menyerang ke personil, jangan menyebut orang-orangnya dengan nama gitu. Kalau nyebut orangnya itu tidak baik, karena nanti sudah cenderung kepada seperti melabeli atau memponis. Lebih bagus kita menyebutnya tanpa nama, kecuali memang
sangat-sangat terpaksa, sangat-sangat dibutuhkan, atau takut terjadi kesalahpahaman untuk pendidikan, tetapi tetap bahasanya diperhalus begitu ya. Seperti saya tadi, misalnya terpaksa saya sebutkan contohnya Ustadz Somad supaya mudah kita pahami. Nah, kenapa Ustadz Somad itu dipandang begini, 3 poin tadi itu. Nah, ternyata alasannya kan begini. Dalam Islam itu begini. Jadi perspektif ulama Islam dengan perspektif orang di luar Islam itu beda. Nah, maka bagi mereka itu sudah cenderung agitasi gitu kan, tapi bagi dalam Islam ajaran seperti itu masih ajaran biasa lah. Ya namanya orang dibunuh, diperangi, nggak mungkin lah kalau kita dibunuh, diperangi. Misalnya ya, misalnya Yahudi itu terus bunuhin orang Palestina, perangi habis-habisan. Ya orang Palestina diam-diam aja, menyerahkan diri aja, nggak mungkin lah. Ya habis orang Palestina, pasti ngelawan lah. Orang Ukraina aja diserang juga ngelawan kan gitu kan, nggak mungkin lah. Jadi maka apakah orang Ukraina itu boleh membunuh diri misalnya melawan Rusia misalnya untuk konteks hari ini karena mereka tidak punya kekuatan yang lebih, boleh aja mereka membunuh diri, dibunuh diri di bunker Rusia karena nggak ada kekuatan lagi, kalah misalnya, boleh aja. Dalam konteks begitulah sebenarnya membunuh diri itu boleh, membela kebenaran, membela agama. Tapi dalam konteks kita sama-sama kuat, nggak boleh bunuh diri, harus ya perang betul-betulan gitu kan, kalau diperangi. Dan perang itu kalau diperangi, kalau nggak diperangi nggak boleh. Nah, konsep Islam kan nggak boleh. Konsep Islam itu dia cenderung kepada damainya. Konsep Islam itu cenderung kepada tablighnya, menyampaikan saja kewajiban kita. Memberi hidayah bukan kewajiban kita. Memaksa orang Islam bukan kewajiban kita. Nggak ada hak kita di situ. Hak umat Islam ini dia diberikan kebebasan menyampaikan kebaikan, kebenaran. Gitu aja. Bangkul. Ya, masalah orang mau ikut apa enggak, ya itu terserah dia kan. Yang penting kita sudah menyampaikan, sudah mengajak dengan bil hikmah, bijaksana, dengan ilmu dan dengan akhlak yang baik. Begitu saja Bu ya. Cukup Ustaz. Ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin bisa tampilkan Mas Falah. Assalamualaikum dari Pak Erwan Yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa benar itu Nabi Khidir masih hidup? Dan kata sebagian orang tua, dahulu Nabi itu selalu ada dan menyamar sebagai manusia biasa di tempat keramat orang Muslim. Kata orang yang sudah mengalami, dia selalu bersalaman dan berpegangan dan saling merangkul dengan sesama jemaah di masjid. Biasanya ada di Masjid Nabawi Madinah. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam Islam ini yang wajib kita percayai itu yang sahih, yang qat'i, yang jelas. Nah, adapun pendapat-pendapat seperti ini, dia kan tidak mutawatir, tidak qat'i, tidak jelas. Artinya tidak diriwayatkan secara mutawatir, karena riwayat yang tidak mutawatir, tidak sahih, itu tidak wajib kita meyakini, mempercayainya, gitu ya. Tidak wajib mempercayainya, meyakininya. Kalau ada yang berpendapat begitu, berkeyakinan begitu, nggak apa-apa juga. Ya. Nggak apa-apa juga, yang penting ada dalilnya. Kemarin sudah saya singgung, salah satu dalil sahih Nabi Khidir itu masih hidup adalah nanti Nabi Khidir itu akan berjumpa dengan Dajjal. Dan beliau nanti salah satu ya laki-laki terbaik yang dibunuh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali, lalu mau dibunuh kembali, tidak bisa lagi. Gitu. Nah, sehingga nanti beliau mati. Dalam hadis sahih itu disebut beliau nanti berhadapan dengan Dajjal. Nah, kalau nanti beliau berhadapan dengan Dajjal, berarti kan beliau masih hidup. Nah, sederhananya kan begitu, karena sama dengan Dajjal. Ketika Nabi mengatakan Dajjal akan turun, nah berarti Dajjal masih hidup. Walaupun Dajjal hidupnya di masa Nabi Musa, yang disebut dengan istilah banyak ulama dengan Samiri. Samiri Dajjal itu. Nah, kalau Dajjal saja bisa dipanjangkan Allah umurnya, bagaimana dengan Nabi? Kan gitu. Nah, jadi itu di luar dari apa namanya, seperti kita sebutkan tadi, itu bahagian dari kekuasaan Allah, qudratullah, yang dia sebenarnya kalau diteliti nanti ada hukum alamnya, ada sunatullahnya berlaku di situ, tetapi kadang kita tidak dikasih tahu. Kenapa Ashabul Kahfi itu bisa hidup di gua selama 309 tahun?
Itu bagian dari mukjizat kan, kekuasaan Allah. Keluar dari kharijul adah, keluar dari kebiasaan. Tapi seandainya kita diberitahu Allah itu asbab rahasianya, penyebab rahasianya, maka nanti dia akan tahu kita ternyata ada juga sebabnya sesuai dengan sunatullah, tapi yang dalam bentuk rahasia. Kok bisa awet dia sampai 309 tahun, nggak mati-mati. Ternyata ada caranya, gitu. Ada caranya, ada sunatullah rahasianya yang kita nggak tahu. Sehingga itu kita sebut dengan kudratullah. Menurut ulama sebagian begitu, sehingga nanti sebenarnya segala sesuatu mengikuti sunatullah, mengikuti hukum Allah. Tetapi karena kita tidak bisa mengakses, mengetahui seluruh rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang diberitahunya, maka nanti kita hanya bisa menyampaikan yang kita tahu saja. Sekiranya Allah kasih tahu rahasia Ashabul Kahfi itu bisa tahan hidup 309 tahun, nah itu banyak orang yang ini kan mencoba melakukan itu kalau diberitahu. Makanya nanti muncul spekulasi, itu mereka tidur di atas batu gio itu bisa buat badan kita awet kan gitu kan. Batu gio yang dalam gua macam-macam gitu kan. Maka ada orang menggunakan batu gio untuk kesehatan tubuh macam-macam. Itu spekulasi ilmuannya. Nah, Nabi Khidir itu pun begini. Maka setiap hadis sahih beliau dianggap masih hidup, ya masih hidup, kita yakini masih hidup. Tapi apakah dia seperti disebut, kadang dia berbentuk manusia, menyamar, tempat keramaian, kemudian menyalami. Menurut sebagian ulama, iya itu ada pendapat seperti itu. Ya, boleh dipercayai, boleh tidak. Karena yang begini tidak ada kewajiban kita untuk percaya. Kalau percaya boleh. Kalau saya sendiri ditanya, saya memang terpercaya juga ini pendapat ini. Karena Nabi Khidir itu kadang beliau hadir dalam bentuk manusia, dan beliau cirinya kata ulama kalau kita salaman ini enggak ininya lembut ininya ini apa namanya? Enggak keras ininya. Jadi enggak ada tulang ininya ini. Nah, kata ulama begitu. Nah, yang menyampaikan itu adalah ulama-ulama yang sudah bertemu dengan Nabi Khidir, sebagian ulama. Dan dulu saya sampaikan yang ditemui Nabi Khidir biasanya adalah para nabi, para rasul, dan para wali. Minimal wali abdol. Kalau orang-orang biasa, biasanya tidak ditemui. Tidak ada kekhususan untuk ditemui. Karena Nabi Khidir itu dia guru para nabi, para rasul, dan para wali. Kecuali Nabi kita, Sayyidul Anbiya yang sudah kamil lengkap, beliau tidak diajari Nabi Khidir. Walaupun pada masa Nabi Khidir itu ada dalam berbagai hadis disebut Nabi Khidir itu muncul pada masa Nabi, pada masa sahabat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau mau dipercaya nggak apa-apa, nggak dipercaya pun nggak apa-apa ini. Memang pendapat ulama ada yang seperti ini. Ya, dia masih hidup dan kadang-kadang dia berjumpa, dia berbentuk sosok manusia. Jazakallah Ustaz atas tanggapannya. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan belum kita bahas karena waktunya sudah cukup siang. Syukur alhamdulillah kajian yang membahas tentang tugas dan mukjizat para rasul telah selesai. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Kami mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qalil hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadapkan wajah hati kami kepada wajah-Mu yang maha agung. Kami rendahkan hati kami adalah hamba-Mu yang tiada berdaya. La haula wa la quwwata illa billah. Kami hidup karena kekuasaan-Mu, Engkau yang menghidupkan kami. Kami mati karena kekuasaan-Mu, Engkau juga yang akan mematikan kami. Mengembalikan kami kepada Engkau ya Allah. Kami berasal dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau ya Rahman.
Maka jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu, sebenar-benar hamba-Mu di muka bumi ini, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, anak istri kami, dosa jemaah-jemaah kami, saudara-saudara kami, ya Rabb. Takdirkan kami sebagai orang-orang yang soleh, jadikan kami orang-orang soleh yang mampu mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul-Mu. Kumpulkan kami kelak bersama nabi dan rasul-Mu, ya Allah. Sayyidul Anbiya, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, guru-guru kami yang soleh, jangan Kau jadikan kami terusir dari telaga Kausar, ya Allah. Amin. Ya Allah, Kau satukan kami di dunia dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Kau satukan juga kami di akhirat bersama Nabi-Mu, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dalam keimanan, ketakwaan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, terima segala amal ibadah kami, sempurnakan kekurangannya. Berikan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang Kau berkahi, ya Allah. Berkahilah segala yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikan segala yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, sebagai alat kami untuk mentaati-Mu, ya Allah. Untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Untuk menjadikan kami semakin yakin pada ketuhanan-Mu, kemahabesaran-Mu, kemuliaan, kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan benda-benda bumi ini, ya Allah, sebagai alat, seolah-olah sebagai alat pelepas rindu kami kepada-Mu, ya Rahman. Untuk melihat kekuasaan-Mu, melihat kenyataan-Mu, ya Allah. Sehingga kami, apapun yang Kau berikan kepada kami, menjadi amal ibadah, alat untuk mentaati-Mu, ya Allah. Jangan Kau berikan kami, ya Allah, harta, kekayaan, jabatan yang membuat kami semakin jauh terpental dari-Mu, ya Allah. Jangan berikan kami sesuatu yang mencelakai kami, ya Allah, yang menjadikan istijrat bagi diri kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Rahman. Berikan segala sesuatu yang terbaik. Berikan segala yang terbaik yang Kau berikan kepada orang-orang soleh, kepada kami juga, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma razukna, ya Allah, imaman adila. Jadikan, ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Berikan kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang benar. Wa rizqa wasi'an kasiran halalan thayyiba. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Istri kami istri yang solehah. Suami-suami kami menjadi suami yang soleh, ya Allah. Keluarga kami, keluarga orang-orang yang soleh, ya Rahman. Terimalah segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan atas nama manajemen Pucang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali dalam pelaksanaan kajian ini terdapat kekhilafan maupun kekurangan dari kami. Akhirnya, marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Pak Faisal. Saya izin Pak ya. Ya, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Redi. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Firman. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Sama-sama Pak. Pak Edi. Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.